Di setiap masalah itu pasti ada jalan keluar. Terlebih kita berjalannya dengan Tuhan Yesus. Shalom semua, saya berdoa semua kita dalam lindungan Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Hari ini saya mau share mengenai kekhawatiran. Saya bacakan dalam firman Tuhan Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan satu lagi saya bacakan di Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkanlah semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan kita juga harus mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Coba renungkan sejenak pertolongan apa yang sudah kita dapatkan dulu atas pertolongan Tuhan. Kalau dulu Tuhan pernah menolong kita, masakah hari ini Dia tidak menolong kita? Sesuai dengan firman-Nya, Dia itu setia. Saya pikir hidup khawatir itu manusiawi, tapi hidup dalam kekhawatiran itu tidak manusiawi. Nah, saya pernah dengar ada satu pembicara, dan pembicara ini saya pikir berintegritas dan bisa dipercaya. Nah, dia pernah cerita seperti kayak gini mengenai survei kekhawatiran di Amerika. Nah, survei ini ditulis oleh seorang penulis buku, judulnya The End of Stress, namanya Don Joseph Guy. Gitu. Nah, surveinya seperti kayak gini. 85% yang dikhawatirkan orang itu tidak terjadi. 15% saja itu yang terjadi. Tapi 79% di antaranya ternyata mereka bisa menangani masalah kekhawatiran itu dengan baik. Dan malah mereka merasa dengan masalah itu mereka jadi pribadi yang kuat. Artinya di setiap masalah itu pasti ada jalan keluar. Terlebih kita berjalannya dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, ada satu ayat lagi dalam Filipi 4 ayat 19. Saya bacakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, sambil menunggu pertolongan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kan nggak mungkin kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan langsung. Kekhawatiran itu tidak ada. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, hari-hari ini kita banyak sekali waktu. Mungkin ada yang kerja dari rumah, kerja bergantian shift, atau yang nggak kerja. Nah, yang pertama yang kita lakukan, bangun hubungan dengan Tuhan dengan bersaat teduh yang rutin, membaca, merenungkan, dan mencatatnya. Itu di saat teduh itu bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Dalam Mazmur 5 ayat 3, firman Tuhan berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Dan yang kedua yang kita lakukan, bangun rumah rohanimu hari-hari ini. Sekali lagi kita banyak sekali waktu. Baca buku-buku rohani, dengarkan khotbah-khotbah yang membangun. Banyak juga khotbah yang tidak membangun. Kita juga bisa dengar khotbah-khotbah gembala kita Pak Alek yang dulu pernah khotbah. Kita bisa lihat di YouTube, kita bisa browsing di internet. Dan yang lain lagi, baca buku-buku yang membangun diri, yang membuat kita optimis. Jangan terlalu banyak
mendengarkan atau membaca berita COVID-19 yang membuat kita khawatir. Nah, gunakanlah waktu yang ada dengan bijaksana. Dan hari-hari ini kita belajar menajamkan pikiran kita. Seperti dalam Mazmur 90 ayat 12, dia berkata gini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan di firman yang lainnya, renungkan hal-hal yang berharga, seperti dalam Filipi 4 ayat 8, saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan dapat dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya berdoa ayat ini menjadi rema buat kita, untuk kita semakin kuat berpikir positif ke depan. Dan di ayat terakhir dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih, dan kami juga percaya kepadamu. Pertolonganmu tidak akan pernah terlambat bagi setiap kami. Aku berdoa dimanapun kami berada dan hamba-Mu berada, kesehatan sempurna ada pada setiap mereka, dari ujung kepala sampai telapak kaki dengan sehat sempurna. Dan hikmat-Mu ada pada setiap mereka, untuk mereka bisa mengetahui segala sesuatu kehendak. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus.